2. Jalur koordinasi pengarah acara. Koordinasi dalam umumnya berlangsung interaksi secara horizontal, kadang-kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam hubungan vertikal, subjek koordinasi adalah pengarah acara, sedangkan objeknya adalah yang dikoordinasikan, yaitu kerabat kerja. Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesimpang-siuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dan satu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi yang tidak bisa diabaikan. Orang mengatakan koordinasi merupakan asas pertama dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi produksi dibentuk untuk memproduksi satu paket mata acara. Setelah mata acara selesai, pulalah tugas organisasi produksi. Susunan organisasi produksi televisi atau radio menjelaskan bagaimana prosedur dan tata kerja, yang mana skema ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab kepada siapa serta bidang yang akan dikerjakannya. Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit yang terkait dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi, termasuk keperluan peralatan teknik dan kostum pemain atau artis. Seorang direktur atau pengarah acara atau sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun, bila ada perubahan naskah, harus seizin penulis naskah atau writer. Pengarah acara harus mengkombinasikan antara kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kredibilitas diri. Perbedaan antara produksi mata acara siaran televisi dan radio adalah hanya dari segi peralatan. Siaran radio karena hanya memproduksi informasi, audio, maka diperlukan audio tape, recorder, dan sound system, sedangkan produksi mata acara televisi, selain peralatan audio, juga peralatan pembuat visual atau kamera, dan alat penyuting audiovisual. A. Guide for Director. Program director adalah penanggung jawab atas keberlangsungannya sebuah program, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan semua anggota yang terlibat dalam jadwal produksi acara. Program director tidak terpaut pada suatu jenis acara saja. Mereka juga akan ditugaskan untuk mengawasi program siaran langsung maupun tidak langsung. Namun, tugas mereka tidak hanya mengawasi, mereka bertanggung jawab untuk memberikan konsep dan strategi pengambilan gambar pada berbagai jenis program, termasuk program berita, drama, talk show, dan lain sebagainya. Seorang program director bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan produksi serta memberi keputusan saat syuting. Jadi, mereka tidak berbeda jauh dengan peran seorang sutradara. Setelah hadir dan mengawasi proses syuting, tanggung jawab program director menurut Volt adalah untuk menjadwalkan jenis siaran program tersebut. Tanggung jawab program director. Sebagai arsitek dari segala konsep dan teknis sebuah program penyiaran, tentu tanggung jawab seorang program director tidaklah ringan. Pada industri broadcasting, media ternama akan mengarahkan program direkturnya untuk mengawasi program-program baru dan menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki. Begitu juga di media minor, program direktur diwajibkan untuk menonton acara yang lebih besar di media populer untuk mempelajari tren dan konsep perencanaan penyiaran yang baik. Kira-kira tanggung jawab lainnya seorang program direktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan konsep dan tujuan dari sebuah program penyiaran. Yang kedua, mengkoordinasi tugas dan tanggung jawab staf antar program seperti berita dan olahraga. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan budgeting masing-masing program yang ia asuh. Yang keempat, merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan cakupan program seperti jangka waktu penyiaran, durasi program untuk sekali penyiaran, ketersediaan waktu, kebutuhan staf, beserta faktor lainnya seperti komunikasi, studio, dan terkadang paid audience. Yang kelima, menganalisis dan memberikan ekspektasi rating dan angka demografis penonton acara. Yang keenam, mengikuti tren dan perkembangan konsep acara-acara yang sedang populer. Yang ketujuh, memantau dan mengulas setiap program agar memastikan jadwal sesuai dengan timeline yang diberikan program, mematuhi
pedoman penyiaran, dan memperhatikan kualitas dari program-program tersebut. Yang ke-8, memeriksa apabila catatan dari jurnal aktivitas acara yang sudah rampung sesuai dengan aturan Badan Komunikasi Negara dan regulasi lainnya yang berlaku.